Halo, Assalamualaikum. Saya Amalia Sobli, anggota DPD RI Dapil Sumatera Selatan. Kali ini, saya mau mengajak kalian untuk memahami lebih dalam tentang 4 pilar kebangsaan. Menurut data Pusat Badan Statistik, Indonesia memiliki 16.054 pulau dengan 1.128 suku bangsa, beragam budaya, bahasa, juga kepercayaan. Lantas, bagaimana agar masyarakat bisa hidup dengan nyaman, tentram, dan sejahtera di negeri yang sangat beragam ini? Jawabannya adalah dengan memahami 4 pilar kebangsaan. Tahukah kamu apakah 4 pilar kebangsaan itu? Sesuai dengan namanya, pilar adalah tiang penyangga bangunan agar bisa berdiri kokoh, agar bangunan tidak mudah roboh. 4 pilar kebangsaan adalah tiang penyangga yang kokoh yang membuat seluruh masyarakat Indonesia merasa aman, nyaman, sejahtera, tentram, dan terhindar dari berbagai jenis gangguan dan bencana. Apa saja sih 4 pilar kebangsaan tersebut? 4 pilar kebangsaan terdiri dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Yuk, kita pelajari lebih lanjut satu persatu dari 4 pilar kebangsaan tersebut. 1. Pancasila. Sebagai landasan atau pilar pertama, Pancasila menjadi sebuah wujud dari sistem kepercayaan yang dimiliki Indonesia. Pancasila bersumber dari nilai-nilai adat istiadat, kebudayaan, serta nilai religius yang ada dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia. Tujuan Pancasila adalah sebagai falsafah hidup, dasar negara, dan ideologi negara. Tapi, apakah kamu tahu inti sebenarnya dari Pancasila? Nilai inti dari Pancasila adalah gotong royong. Ada 5 sila yang terdapat dalam Pancasila. Pasti kamu sudah tahu kan kelima sila tersebut? Tapi kamu sudah tahu belum mengenai 5 prinsip dalam kelima sila Pancasila? Ada 5 prinsip, yaitu prinsip ketuhanan, prinsip kebangsaan, prinsip kemanusiaan, prinsip demokrasi, dan prinsip kesejahteraan. Prinsip ketuhanan. Jika dalam masyarakat masih terjadi perselisihan mengenai keyakinan dengan saling menyerang, merusak, dan mengucilkan, berarti prinsip ketuhanan ini belum berjalan dengan baik. Prinsip kebangsaan. Indonesia itu beragam. Prinsip kebangsaan ini seharusnya bisa menyatukan berbagai perbedaan menjadi satu, Indonesia. Bukan kebangsaan yang meniadakan perbedaan ataupun menolak persatuan. Prinsip kemanusiaan. Mental menjajah dan eksploitatif berseberangan dengan prinsip kemanusiaan. Karena prinsip kemanusiaan artinya berperikemanusiaan dan juga berperikeadilan. Prinsip demokrasi. Indonesia menjunjung tinggi pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah yang mufakat, bukan demokrasi yang didikte oleh suara mayoritas atau mayorokrasi atau minoritas elit penguasa dan pemodal atau yang disebut minorokrasi. Prinsip kesejahteraan. Yang harus sejahtera adalah seluruh masyarakat Indonesia. Prinsip ini mengembangkan partisipasi dan emansipasi di bidang ekonomi dengan semangat yang kekeluargaan, bukan berbasis individualisme kapitalisme. Selain mengandung prinsip, kelima sila dalam Pancasila juga memiliki kandungan nilai luhur ideologi Pancasila. 2. Undang-Undang Dasar 1945. Nilai-nilai luhur Pancasila tertuang dalam norma-norma yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 merupakan payung hukum dari kehidupan bernegara, sekaligus menjadi pilar kedua penyangga kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Kamu pasti sering mendengar teks pembukaan UUD 1945 yang selalu dibacakan ketika upacara bendera hari Senin di sekolah. Nah, itu baru teks pembukaannya. Pembukaan UUD 1945 merupakan jiwa dari batang tubuhnya. Di sana ideologi negara dijelaskan. Untuk Undang-Undang Dasar 1945 sendiri terdiri dari 21 bab, 73 pasal, dan 170 ayat. Juga telah mengalami amandemen sebanyak 4 kali di tahun 1999 sampai 2002. Undang-Undang Dasar 1945 berubah mengikuti perkembangan dan kebutuhan masyarakat Indonesia. Setelah reformasi, terdapat perubahan jiwa dan nafas konstitusi baru. Hal ini ditandai dengan kekuasaan presiden yang dikurangi, kekuasaan parlemen yang ditambah, hak rakyat diperbesar, dan kewenangan daerah diperbesar.
Seperti yang kita tahu, dalam Undang-Undang Dasar 1945 terdapat 4 tujuan negara, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahnya, kemudian memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. 3. Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pengertian NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut pasal 25A adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan dengan undang-undang. Menjadi sebuah NKRI merupakan perjalanan yang panjang. Dulu, para pendiri bangsa memiliki banyak pertimbangan untuk memilih NKRI sebagai bentuk negara Indonesia. Selama dijajah 350 tahun oleh Belanda, Indonesia masih berbentuk kerajaan dan terpecah belah. Setelah mencoba menyatukan kerajaan tersebut menjadi NKRI, terbukti Indonesia bisa lebih kokoh dan tak mudah terpecah belah, sehingga bisa bersama-sama merebut kemerdekaan. Dalam pembangunan karakter bangsa, diperlukan rasa cinta terhadap tanah air, NKRI, dengan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa, bukan malah memecah belah. 4. Bhinneka Tunggal Ika. Semboyan negara Indonesia ini sering terdengar di mana-mana, terutama saat masyarakat merasa bangga dengan keberagaman Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Tidak bisa dipungkiri, keragaman yang dimiliki Indonesia berpotensi menimbulkan gesekan antar suku, agama, ras, dan antar golongan. Maka dari itu, Bhinneka Tunggal Ika menjadi semangat terwujudnya persatuan dan kesatuan bangsa. Keberagaman itu seharusnya menjadi berkah dan kebanggaan loh. Indonesia memiliki 300 kelompok etnis, 1.340 suku bangsa, dan 546 bahasa. Bagaimana? Indonesia sangat kaya, bukan? Terciptanya 4 pilar kebangsaan tersebut agar pelaksanaan dan penyelenggaraan kehidupan berbangsa dan bernegara terus dijalankan dan tetap mengacu kepada cita-cita bangsa. Dalam kehidupan sehari-hari, kamu bisa mengimplementasikan 4 pilar kebangsaan ini, mulai dari hal-hal yang sederhana loh. Mulailah peka terhadap lingkungan, saling tolong-menolong sesama masyarakat, memupuk toleransi beragama, tidak mudah tersinggung, dan belajar musyawarah untuk mencapai mufakat. Ada yang punya contoh lain? Dan yang terakhir, jangan lupa, kamu juga harus bersyukur dilahirkan di bumi pertiwi yang kaya dengan keberagaman. Dengan itu, kamu akan belajar untuk lebih mencintai NKRI. Nah, jadi itu tadi beberapa penjelasan mengenai 4 pilar kebangsaan. Bagaimana? Apakah kalian sudah paham? Jangan lupa diterapkan di kehidupan sehari-hari ya.